Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebenarnya tema yang dicantumkan itu pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa. Dibuat per tema biar bisa difahami maksud dan tujuannya. Cuman karena pada nggak bawa kitab, jadi kita ganti temanya dengan tematik. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara perkara yang harus dipelajari oleh seorang muslim itu fiqhul ad'iyah, fikih berdoa. Baik dari tata caranya, keutamaannya, sebab-sebab diijabah doa tersebut, mawani' penghalang-penghalang doa itu tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jal. Dan juga di antara pembahasannya memahami kandungan dari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena doa al-ma'thur, maksud dari doa al-ma'thur adalah doa yang ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Itu doa yang paling terbaik yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena doa itu langsung lafaznya, konteksnya diturunkan dari sisi Allah dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan wahyu. Kemudian yang kedua, doa tersebut jami', mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan seorang hamba dia hidup di dunia dan di akhirat. Untuk kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, simple ya dan syamil. Ya, simple, lafadznya pendek dan apa yang kita butuhkan terdapat di dalam doa tersebut. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, alaik bijawami'id du'a." Wahai Aisyah, agar engkau memakai doa-doa jami', doa-doa yang mencakup semua kebutuhan engkau. Ya, maka di antara bentuk jawami'ud du'a, doa yang mencakup semua kebutuhan kita yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal adalah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau minal khairi kullihi, dari semua bentuk macam kebaikan. Minal khairi kullihi. Kadang orang minta kebaikan kepada Allah tapi tidak mencakup semuanya. Dia minta kebaikan dunia tapi lupa kebaikan ukhrawi, akhirat. Dia minta kebaikan buat dirinya, cuman dia lupa minta kebaikan buat istri dan anak-anaknya.
Dia minta kebaikan buat keluarganya, dia lupa minta kebaikan buat orang tuanya. Dia minta kebaikan dari sisi rizki, tapi lupa minta kebaikan dari sisi kesehatan. Maka lihat doa yang diajarkan nama Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dari semua kebaikan. Baik kebaikan itu mencakup dunia, mencakup akhirat. Baik kebaikan itu mencakup rizki, mencakup kesehatan. Baik kebaikan itu mencakup diri kita, keluarga kita. Baik sekarang atau nanti. Lihat, ini doa semua kebaikan. Ajilihi wa ajilihi. Minta, ya Allah, aku memohon kepada Engkau dari semua kebaikan yang didahulukan atau yang nanti datangnya. Begitu juga wa'udzubika minasyarri kullihi. Ya Allah, aku memohon kepada, aku berlindung darimu dari semua keburukan. Semua keburukan. Keburukan diri, keburukan keluarga, keburukan agama, keburukan dunia dan yang lainnya. Ajilihi wa ajilihi. Yang akan datang, yang sekarang atau yang akan datang. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan jawami'ud du'a yang lain seperti doa Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala minhu 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan yang diminta oleh nabimu dan hambamu Muhammad SAW. Lihat, Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah. Kita berdoa meminta kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Wa'udzu bika minasyarri masta'adza minhu 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Nabi SAW dan hambamu berlindung darinya. Maka ini doa azim, doa yang agung. Cuman sebagian kaum muslimin dia tidak memahami kandungan-kandungan doa tersebut, maka dia tidak berdoa dengan doa tadi. Dan dia tidak mempelajari fiqhul ad'iyah, fikih berdoa. Maka doa-doa yang agung tersebut tidak diucapkan nama dia, kalaupun dia mengucapkannya sedikit manfaat, karena dia tidak memahami kandungan dari doa tadi. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini juga doa yang terbaik. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, hidayah. Karena hidayah milik Allah Azza wa Jalla. May yahdihillah falah mudhillalah. Yang sudah dikasih hidayah tidak akan disesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan yang sudah disesatkan tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali. Dia minta sama Allah hidayah berupa iman di dalam hati, berupa kebaikan, ihsan dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua wattuqa, meminta kepada Allah ketakwaan. Ya, karena takwa sebaik-baik bekal, takwa sebaik-baik amalan, dan takwa sebaik-baik hamba, yaitu hamba yang bertakwa. Wal afaf, minta iffah, kehormatan diri. Dia minta oleh Allah Azza wa Jal agar dijaga kehormatan dirinya. Dia tidak jatuh di dalam perkara fahish, perbuatan-perbuatan nista. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang berbuat fawahish. Kemudian juga dia tidak meminta-minta kepada manusia dan juga dijaga harga dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat subhanallah, setelah dia minta sama Allah hidayah, kebaikan hatinya dari iman, dia minta kepada Allah takwa, ketakwaan, kemudian dia minta sama Allah iffah, kehormatan diri. Ya, Imam Ahmad rahimahullah di setiap sujud dia berdoa, Allahumma kama sunta wajhi, kama sunta nafsi li sujud illa ilaik, fasun wajhi li su'al illa ilaik, atau kama qala.
Ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga wajahku, Engkau menjaga diriku tidak sujud kecuali hanya kepadamu, maka jagalah wajahku tidak meminta kecuali hanya kepada Engkau. Maka ini iffah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka akan dijaga kehormatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, dia minta ghina, kecukupan. Dia minta ghina. Kecukupan atau kekayaan yang dimaksud di sini kekayaan hati. Ya, karena apabila seorang hamba dikasih oleh Allah ghinaul qalb, kekayaan hati, semua pemberian Allah pasti cukup untuk dirinya. Itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil 'ard. Bukan orang kaya yang memiliki banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Namun kekayaan adalah kekayaan jiwa. Maka apabila seseorang berdoa dengan doa ini, dia dikasih 4 oleh Allah Azza wa Jalla. Dan 4 ini kebaikan dunia dan akhirat. Dikasih hidayah, petunjuk dia untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dikasih ketakwaan, dia dapat menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dikasih iffah, dijaga kehormatan dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dikasih ghina, kekayaan jiwa, hingga dia tidak meminta-minta kepada manusia, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, min aktsar du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini juga doa jami'. Doa yang mencakup semua kebaikan. Kadang orang cuma minta kebaikan dunia, lupa akhirat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ada seseorang berdoa kepada Allah, Allahumma ajil uqubati fid dunya. Ya Allah, dahulukanlah hukuman aku di dunia. Subhanallah. Maka orang ini setiap hari sakit. Allahumma ajil uqubati fid dunya. Ya Allah, dahulukanlah hukuman buat diriku di dunia. Secara umum baik apa tidak baik doa ini? Baik, karena dia minta supaya di akhirat tidak dihukum. Lihat, subhanallah, ini pentingnya kembali kepada doa-doa ma'thur. Karena manusia kadang berdoa, dia menyangka kalau doa itu baik, ternyata tidak baik pada hakikatnya. Maka dia setiap hari sakit, hingga didatangi oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa kamu? Kata dia, ana berdoa kepada Allah, ajil uqubati fid dunya. Dahulukan hukumanku di dunia biar nanti di akhirat aku terbebas. Kata Nabi SAW, jangan, la tutiq, engkau tidak akan mampu. Tapi berdoalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kalau bisa mengumpulkan 2 kebaikan di dunia di akhirat, kenapa tidak? Ya. Makanya dibimbing manusia ketika meminta kepada Allah lewat doa-doa ini. Dia minta yang paling terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada aku di dunia kebaikan. Para ulama menjelaskan kebaikan di dunia macam-macam. Di antaranya ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ada yang bilang rizq tayyib, rizki yang baik. Ada yang bilang kebaikan dunia al-afiyah, keselamatan dari semua kesulitan dan penyakit. Yang benar, semua kebaikan dunia mencakup di dalam doa ini. Ilmu, kesehatan, rizki, keluarga yang baik, dan seterusnya. Dia minta Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian dia juga minta di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat, yang pertama dukhulul jannah, masuk surga. Kemudian kebaikan di akhirat, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. An-nazar ila wajhillahi Azza wa Jalla. Dan itu termasuk kebaikan di akhirat.
Maka dia minta sama Allah kebaikan dunia dan dia minta sama Allah kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Kenapa? Dia sudah minta kebaikan akhirat tapi tetap minta berlindung kepada Allah dari azab api neraka karena dua hal. Yang pertama, masuk surga seorang muslim dalam dua keadaan. Yang pertama, dukhulul jannah aulawiyan atau mubasyarah. Masuk surga secara langsung tanpa diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, seorang muslim ada yang masuk surga tidak secara langsung. Akhirnya artinya dia diazab dulu oleh Allah di dalam api neraka, kemudian nanti baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya ketika dia minta waqina adzabannar, ya Allah selamatkanlah aku dari azab neraka, dia minta sama Allah termasuk yang masuk surga secara langsung tanpa tersentuh api neraka. Dan maksud yang kedua, waqina adzabannar, maksudnya dijaga dari dosa dan maksiat. Dia minta sama Allah kebaikan dunia, dia minta sama Allah kebaikan akhirat, kemudian dia berlindung dari azab neraka supaya tidak jatuh di dalam dosa dan maksiat, karena dosa maksiat sebab dia masuk ke dalam api neraka. Dan ini doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai orang-orang datang kepada Anas ibn Malik yang meriwayatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini. Ya, kata mereka, ya Anas ud'u lana. Wahai Anas, doakan untuk kita. Maka Anas mengangkat tangannya dan mengucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata mereka, zid lana. Tambahkan lagi doanya. Kata dia, walaisa ba'da hadzal du'a ziyadah. Enggak ada lagi tambahan dari doa ini. Menunjukkan kalau doa ini telah mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan yang kita ingin bahas doa pada kesempatan kali ini yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi hari. Karena ini subhanallah ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting buat kita dari doa yang dipanjatkan di setiap pagi hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi hari membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa ini dibaca oleh Nabi SAW di pagi hari dan disunnahkan bagi kita di pagi hari untuk mengucapkan doa ini. Ya, pagi hari ya ikhwah itu kehidupan belum beraktivitas. Sebagian besar manusia di pagi hari dia belum beraktivitas, belum bekerja, mengantarkan anak sekolah, belanja atau yang lainnya. Tapi dia minta sama Allah 3 hal. Dan itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya kalau 3 hal ini terpenuhi, doa dia diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan 3 hal ini target yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam hari tersebut, karena dia minta di pagi harinya 3 hal ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia minta pertama kali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Lihat, dimulai dari ilmu. Karena ilmu miftah abwabil khair. Ilmu kunci semua pintu kebaikan. Dan ilmu tariq al-musil ilallah, jalan menuju kepada Allah. Dan ilmu solusi dari semua masalah seorang hamba ketika dia hidup. Maka dia minta sama Allah pertama kali ilmu. Dan Nabi SAW tidak disuruh oleh Allah minta sesuatu yang berlebih kecuali ilmu. Allah mengajarkan kepada Nabi SAW, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu.
Kenapa ilmu? Karena manusia dalam satu hari ini menghadapi banyak masalah. Masalah dirinya, masalah keluarga, masalah di toko, masalah di pekerjaan. Kadang mungkin dalam hari itu dia ditimpa musibah. Ya, dia terjerat hutang. Masalah ribut sama istri, durhaka anak. Ini semua dia butuh ilmu untuk mengatasi masalah tersebut. Makanya dia minta sama Allah ilmu terlebih dahulu. Karena dengan ilmu tersebut bisa membuka semua kebaikan. Ya. Maka dia minta sama Allah ilmu di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Cuman tidak semua ilmu itu bermanfaat. Makanya dia minta sama Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan semua permintaan ilmu itu dikaitkan dengan ilmu yang bermanfaat. Seperti doa yang lain, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Dan kata Nabi SAW, salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billah min ilmi la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Orang masuk pasar, dia nggak tahu mana riba, mana gharar, mana dhul, mana kezaliman. Maka dia butuh ilmu agar selamat dari riba, dari gharar, dari kezaliman. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, la yabi' fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Jangan ada yang jualan di pasar orang yang enggak paham agama, karena ngerusak. Mereka yang membuat riba, mereka yang membuat gharar, mereka yang membuat zalim. Ya. Dalam bab ibadah, ya, dia harus tahu mana hak yang harus dia tunaikan, mana hak yang harus dia kerjakan. Seorang pegawai tidak boleh lagi kerja, waktu kerja akhirnya dia pakai buat baca Al-Quran dan juga sholat duha. Akhirnya kerjaannya terbengkalai. Ketika ditanya sama bosnya, antum kerja, ana dahulukan hak Allah Azza wa Jalla. Ya, salah. Karena waktu itu, waktu yang dia pakai bukan milik dia, milik perusahaan tadi. Nah ini butuh apa? Butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Di sekolah, ya, ketika anaknya bermasalah, dia butuh ilmu untuk mengatasi, butuh tarbiyah, mendidik anak dan yang lainnya. Maka dia minta sama Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka dari doa ini ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya dia harus menuntut ilmu. Ya, karena ilmu di dalam agama sesuai kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan ilmu laduni. Ilmu laduni tahu ya? Datang ke satu ruangan, dimatiin lampu, zikir ribuan kali, keluar jadi wali. Ya, keluar jadi wali, jadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi SAW, innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, ya. Makanya orang-orang yang gak berilmu, yang tidak belajar, dia selalu menjadi orang awam, itu kasihan. Berapa banyak orang sering mengucapkan cerai ke istrinya. Marah anak ceraikan ente, marah anak ceraikan ente. Sampai kalimat cerai itu terbiasa didengar sama istrinya. Ketika dia tahu hukumnya, baru tahu ternyata selama ini dia salah. Disebabkan karena dia tidak pernah belajar tentang perceraian, talak. Ya. Dan berapa banyak orang tua, subhanallah, itu setiap anaknya berbuat salah didoakan macam-macam tuh anak. Ya, binasa, bahkan semua omongan kotor keluar dan yang lainnya. Nggak ada tarbiyah sama sekali. Ya, nggak ada tarbiyah. Maka ini sebab utamanya al-jahal, kebodohan. Dia tidak ada ilmu. Makanya lihat Allah di pagi hari menyuruh kita meminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Di sini kewajiban seorang hamba untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu syar'i, menghiasi diri dengan ilmu, memperkuat diri dengan ilmu, karena modal dia untuk bisa menjadi orang baik dalam semua hal.
ya, dan bisa mengatasi semua permasalahan di dalam hidupnya. Kemudian setelah ilmu dia minta yang kedua, rizqan tayyiban. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau rizki yang tayyib. Karena setiap manusia keluar mencari rizki, mencari nafkah. Lihat, Nabi SAW mengatakan rizqan tayyiban. Rizqan tayyiban itu diraih dengan dua hal. Dan ini sering kita jelaskan. Rizq tayyib. Yang pertama rizkinya halal, yang kedua cara mendapatkannya benar. Itu dikatakan rizqan tayyiban. Dia jualan katakanlah air. Dan cara menjual atau mendapatkannya juga halal. Dia beli dan menjualnya dengan cara yang benar. Itu rizqan tayyiban. Kalau dia jual air tapi mendapatkan airnya dengan cara mencuri, itu tidak tayyib walaupun air yang dijualnya halal. Ya, dia jual ayam tapi cara mendapatkan ayam tersebut dengan mencuri. Maka halal, ayamnya halal barang yang dijual, tapi tidak tayyib karena cara mendapatkannya salah. Seseorang jual barang yang dijualnya halal, tapi cara menjualnya ada riba, ada gharar, maka itu tidak tayyib. Dan di sini ada isyarat ya ikhwah, lihat, rizqan tayyiban. Minta sama Allah rizki yang baik. Karena kalau hanya minta rizki secara umum, hatta orang kafir dikasih oleh Allah rizki. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada hewan jelata di atas muka bumi melainkan telah dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang maling dapat rizki dari cara malingnya. Yang korupsi dapat rizki dari cara korupsinya. Yang berbuat curang dapat rizki dari cara curangnya. Yang menipu dapat rizki dengan cara menipunya. Semuanya dikasih rizki. Tapi bukan rizki tersebut yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta rizqan tayyiban. Rizki yang baik. Ya, karena rizki yang baik yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Rizki yang baik membuat kepribadian kita baik, akhlak kita baik, rumah tangga kita baik, anak-anak kita baik, ibadah kita baik, ucapan kita baik. Semuanya dikaitkan dengan rizki. Makanya dahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan barometer seseorang itu Ahlus Sunnah dengan rizki yang baik. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah man arafa ma dakhala fi batnihi min halalin aw haram. Fudail bin Iyad mengatakan Ahlus Sunnah dia yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya apakah halal atau haram. Ya, karena kalau masalah perut dia jaga, pasti akidahnya jauh lebih dia jaga. Ibadahnya pasti dia jaga. Cuman kalau masalah perut sudah dia lalaikan, maka semuanya akan dimudahkan sama dia. Dan bukan hanya kepada pedagang rizki thayyib ini. Begitu juga kepada para pekerja. Nggak boleh dia datang telat, korupsi waktu, ya, atau bekerja tidak benar dan yang lain-lainnya. Ya, maka dia harus mengutamakan rizqan tayyiban. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haram fannar awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih berhak tempatnya. Dan Nabi SAW bersama kaum salaf sangat menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Nabi SAW pernah ada kurma di jalan. Kurma, dia lagi jalan ada korma. Gak diambil sama Nabi SAW. Ditanya, kenapa kamu tidak ambil? Kata dia, aku khawatir korma ini termasuk dari harta sedekah, maka nanti aku memakannya. Lihat ihtiyat. Padahal belum tentu itu sedekah. Cuman benar-benar dijaga sama beliau alaihi salatu wassalam agar beliau tidak mengkonsumsi hal-hal yang syubhat masuk ke dalam dirinya. Dan ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala memiliki budak. Suatu saat budaknya ngasih makanan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dimakan sama Abu Bakar.
Akhirnya setelah dimakan, kata budaknya, wahai Abu Bakar, kamu tahu makanan itu berasal dari mana? Kata Abu Bakar tidak tahu. Kata dia makanan itu dari sesajian dukun. Jadi dulu si budak ini dukun, ada makanan sesajen gitu, nah itu yang dimakan Abu Bakar. Itu langsung Abu Bakar masukin jarinya ke mulut, memuntahkan semua isi perutnya sampai terdengar suara muntahnya. Ya tidak mau masuk ke dalam perutnya suatu yang haram, subhanallah. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah mengorek mulut cucunya karena memakan makanan dari sedekah. Dimasukkan jari Nabi SAW sampai dimuntahkan dan terdengar suara muntahan tadi. Ini menunjukkan perhatiannya Nabi SAW dan para sahabat terhadap rizqan thayyiban. Karena ya ikhwah, bahayanya dari rizki yang tidak thayyib, doa kita tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini pernah kita bahas. Nabi SAW mengatakan, ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Kata Nabi SAW, ada seorang lelaki rambutnya berdebu, berantakan, yutilus safar. Dia dalam keadaan safar yang sangat panjang. Dan dia mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Yang dilakukan sama laki-laki ini semua sebab dikabulkan doa ada. Pertama, dia dalam keadaan rambutnya berdebu dan berantakan. Itu menunjukkan kalau dia muttar, dalam keadaan terdesak. Yang kedua dia dalam keadaan safar. Dan keadaan safar sebab diijabah doa. Yang ketiga, dia mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan sebab dikabulkan doa. Yang keempat, dia tawassul dengan rububiyah, mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Semua doa para nabi mengatakan ya Rabb, ya Rabb, Rabbana dan seterusnya. Tapi lihat, kenapa nggak diijabah doa dia? Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia diberi gizi dari yang haram, memakai pakaian yang haram, bagaimana dia dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Gak dikabulkan doanya oleh Allah dengan sebab tadi, memakan yang haram. Dan yang ketiga, minta sama Allah wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, minta pertama kali apa? Ilman, karena ilmu yang bermanfaat membawa kepada rizqan thayyiban. Dan orang yang berilmu dan memakan rizki yang thayyib sebab amalan mutaqabbalan. Jadi ini ada kaitannya semuanya. Ya, amalan mutaqabbalan. Ya. Yang harus diketahui, tidak semua amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma karena kurangnya ikhlas, atau tercampur syirik, atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menginginkan dunia dari amalan tersebut, atau amalan dibangun di atas kebodohan. Maka semua amalan tertolak karena sebab-sebab tadi. Nah, dia minta sama Allah amalan mutaqabbalan. Dan ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan dari pelajaran dari doa ini juga, yang pertama, semua kehidupan kita dikaitkan dengan doa. Nah, bagaimana kita tidak belajar tentang doa tersebut sedangkan semua kehidupan kita ada kaitannya dengan doa. Masuk keluar rumah ada doa. Sebelum setelah makan ada doa. Sampai ingin berhubungan intim dengan istri azzakumullah ada doa. Ya. Maka doa-doa ini harus dipelajari dan dikaji
agar kita tahu maksud, makna dan tujuan dari doa tersebut. Kemudian juga lihat seorang muslim sebelum tidur dia baca apa? Baca doa. Bangun dari tidur dia baca doa. Di pagi hari dia baca doa. Ini menunjukkan manusia harus luju ilallah. Dia harus menyandar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya sebelum tidur, bangun dari tidur, bahkan di pagi hari, sebelum beraktivitas, dia harus meminta dan berdoa kepada Allah, maka ini menunjukkan manusia dalam semua halnya harus luju ilallah, kembali kepada Allah, menyandar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ya. Dan juga pelajaran dari doa ini keberkahan di pagi hari. Keberkahan di pagi hari. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah di pagi hari. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku diberkahkan di setiap waktu paginya. Ya, maka Nabi SAW beliau berdoa di pagi hari. Bahkan dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Ya, kata para ulama, pagi hari diibaratkan seperti kepala onta. Sisa hari itu badan hingga buntutnya. Jadi kalau onta dipegang kepalanya, dia bisa ngikut ke kiri dan ke kanan. Artinya kalau seorang di pagi hari dia aktif, dia berdoa, dia berzikir, baca Al-Quran, beraktivitas, maka semua sisa harinya akan baik. Dari siang, sore hingga malam. Namun kalau di pagi harinya dia tidak baik, maka semua harinya tidak akan baik hingga penutupnya. Maka kebaikan manusia pada hari tersebut tergantung pada pagi harinya. Ya, kalau pagi harinya baik, maka sisa waktunya akan baik. Namun kalau pagi harinya tidak baik, maka semuanya pun tidak baik. Ya, makanya banyak keberkahan waktu di pagi hari. Ya, dan apabila seseorang diberkahi waktunya oleh Allah Azza wa Jal, dia akan mengamalkan amalan yang banyak dalam waktu yang singkat. Sekarang ini subhanallah ya ikhwah, kita mengamalkan amalan yang sedikit tapi waktu sudah habis. Ya, kadang kita bangun tidur sampai siang, gak banyak amalan yang bisa kita kerjakan, habis waktunya. Ya, sedangkan Nabi SAW waktunya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi SAW apa yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah di musim haji, ngapain itu orang-orang haji? Tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian malamnya mabit di Muzdalifah. Tanggal 10-nya dia jalan ke Mina, lempar jumroh, kemudian hadyu, menyembelih, tawaf ifadah, sa'i. Ya, itu kalau bisa dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lihat Nabi SAW di tanggal 10 dari waktu duha sampai zuhur. Bukan sampai malam, dari waktu duha sampai zuhur. Melempar jumroh, memotong kurang lebih puluhan ekor onta, memakan daging ontanya, tahallul, tawaf ifadah, sa'i, semuanya selesai sampai sebelum zuhur. Ya, kalau sekarang mungkin dikerjakan bisa sampai tanggal 12 juga atau tanggal 11. Itu Nabi mengerjakannya cuman dari ba'da subuh sampai sebelum zuhur, waktu duha udah selesai semuanya. Waktu nggak berubah, tetap 24 jam. Harinya tidak berubah dari hari Ahad sampai Ahad lagi. Cuman yang hilang dari kita keberkahan. Makanya dikatakan seseorang waktunya mubarak, waktunya barokah. Dia bisa dalam waktu yang singkat mengamalkan amalan yang banyak. Jadi subhanallah dari pagi sampai sebelum zuhur,
Ya, semuanya udah dia kerjakan. Baca Al-Quran, duha, mencari nafkah, mendidik anak, mengantarkan anak sekolah misalnya. Istri sudah memasak dan yang lain-lainnya. Cuman dalam waktu yang singkat. Ya makanya diantara kiatnya dia menjaga waktu di pagi hari. Karena burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu paginya. Mungkin sampai sini semoga bermanfaat. Kita azan, kemudian habis itu kalau ada pertanyaan tafadhal. Wassallallahu alaihi wasallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Tafadhal. Ya, tafadhal Pak. Pakai kertas juga enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita belum menghafal banyak doa, boleh gak memulai aktivitas dengan membaca bismillah? Justru semua aktivitas itu harus dimulai dengan membaca bismillah. Kata Nabi SAW, kullu amrin dzibal la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara memiliki hak, apabila dia tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka akan terputus keberkahannya. Dan hal ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya bismillah dimulai oleh seorang hamba dalam semua beraktivitas, dan itu diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam doa-doanya. Maka antum lihat doa masuk rumah, bismillah walajna, bismillah kharajna, ala rabbina tawakkalna. Doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Masuk kamar mandi mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Sebelum makan mengucapkan bismillah. Bahkan sebelum berhubungan intim mengucapkan bismillah. Maka ini isyarat kalau bismillah akan membawa keberkahan di dalam beraktivitas. Ya, karena dia menyebut nama Allah dan mengingat Allah, itu menambah keberkahan aktivitas dia. Cuman jangan sampai kita tidak hafal doa-doa. Jadi doa-doa itu manfaatnya banyak banget. Ya, karena doa mukhul ibadah. Doa inti ibadah, dan doa silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Jangankan kita, para nabi semuanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu biasakan untuk banyak menghafal dan membaca doa-doa yang disunnahkan di dalam Islam untuk dibacanya. Baik berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, atau doa-doa secara umum yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya antum beli buku doa wirid Ustadz Yazid Allah yarhamu, itu di belakang ada kumpulan doa-doa. Setelah doa-doa yang berkaitan dengan tempat, waktu, sholat, sama yang lainnya, ada doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari As-Sunnah. Itu sering dibaca. Antum kalau Jumat sore baca dari awal sampai akhir itu doa. Baca yang dari Al-Quran dulu, baca dari yang hadis. Kalau misalnya di malam hari bangun, baca semua doa tersebut. Walaupun kita belum tahu maknanya, tapi dibaca, ya, sambil dipelajari kandungan dan juga maknanya. Makanya sebagian doa dibaca tapi nggak bermanfaat ke orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak memahami makna dari doa tadi. Di antaranya ada doa, subhanallah, doa makruh. Apa doa makruh? Doaul makruh. Doa ketika ditimpa kesulitan. Antum bingung harus ngapain. Ima tersesat di jalan, atau tiba-tiba ditodong orang, jamret, dirampok, ya, atau semua masalah. Nah, itu disunnahkan untuk membaca doa makruh. Cuman ada orang baca doa itu gak bermanfaat, diulang-ulang sama dia. Karena dia tidak memahami kandungan dari makna doa tadi. Dia baca Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Kemudian ada doa
ahzan, doa menghilangkan kesedihan. Apa doanya? Doa menghilangkan al-ghumum wal humum, kesedihan, kegalauan, kebimbangan. Apa doanya? Fulus apa? Doanya Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ini doa, kata Nabi SAW, sepatutnya bagi seseorang untuk mempelajari doa tersebut. Dia meminta kepada Allah berlindung dari kesedihan, kebimbangan dengan 4 hal. Dan 4 hal ini semuanya ada di dalam doa tadi. Salah satunya baca Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Dan seterusnya dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta ruqyah syar'iyah itu doa. Makanya kenapa orang yang meminta ruqyah terhalang dari masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena ruqyah itu doa. Ketika dia meminta kepada manusia, ada sedikit memalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau dia palingkan kepada selain Allah, walaupun boleh meminta ruqyah, tapi hatinya ada ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia pegang bagian yang sakit, dia ucapkan Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dia bacain Al-Fatihah, dia bacain bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir, dan yang lain-lainnya. Nah, makanya doa-doa ini dihafal, sering dibaca. Ya, karena banyaknya doa menunjukkan kuatnya silah hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit doa dia menunjukkan dia lemah. Makanya kata Nabi SAW, al-ajiz, orang yang lemah, man ajaza anid doa, orang yang lemah di dalam berdoa. Doa gak pakai fulus, pakai duit gak doa. Cuman mengangkat tangan. Ya, subhanallah, hatta iblis doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iblis terlaknat, yang dilaknat oleh Allah, diancam api neraka kekal, ya, diturunkan dari surga. Dia berdoa, dia bilang, jadikanlah aku dari orang-orang yang tertunda ya Allah. Kata Allah, innaka minal munzarin, engkau termasuk dari orang yang tertunda. Lihat, iblis berdoa kepada Allah, diijabah gak? Diijabah, dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Kayak seorang muslim, dia sholat, dia puasa, dia berharap, tidak percaya kalau doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ada lagi ya, fadhal Pak. Batasan mana apa? Mengangkat tangan ya. Pertama, disunnahkan untuk di pagi hari setelah sholat kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun doa itu bisa kita ucapkan setelah istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kemudian zikir setelah salat, habis itu nggak apa-apa dilanjut dengan zikir pagi. Karena kebiasaan Nabi SAW, beliau duduk di tempat sholatnya ba'da subuh sampai keluarnya matahari, syuruk. Nah, kemudian dia bisa membaca Al-Quranul Karim, ya, atau berzikir dan yang lain-lainnya.
Adapun doa mengangkat tangan itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, ada doa tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Kapan ini? Yaitu doa-doa yang memang tidak ada tuntunannya untuk mengangkat tangan. Seperti pengen masuk kamar mandi. Nggak perlu seseorang Bismillahirrahmanirrahim minal khubuth wal khaba'ith. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW mengangkat tangan. Atau doa sebelum makan, Bismillah. Atau doa setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, dan seterusnya. Nah, sebagian doa tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW untuk mengangkat tangan, jangan mengangkat tangan. Ya, karena tidak ada tuh. Begitu juga doa atau zikir setelah azan itu tidak ada tuntunannya untuk mengangkat tangan. Maksudnya zikir setelah azan, membaca selawat dan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Mengangkat tangan ketika kita berdoa secara umum. Yang kedua, dianjurkan untuk mengangkat tangan. Seperti ketika kita berdoa secara umum. Antara azan dengan qomat, di malam hari, dan yang lain-lainnya, itu dianjurkan untuk mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan ketika berdoa lebih kemungkinan diijabah dibandingkan tidak mengangkat tangan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Begitu juga ketika praktek umrah. Seseorang apabila tawaf itu tidak disunnahkan untuk berdoa dengan mengangkat tangan. Tapi dia berdoa secara langsung tanpa mengangkat tangan. Berbeda ketika di tempat sa'i. Kalau di tempat sa'i, dia berdiri di antara Safa dan Marwah, kemudian dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ada keadaan tidak ada perintah baik mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Ya, seperti antara 2 khutbah. Ya, kan di antara waktu mustajab di hari Jumat ketika 2 khutbah. Ya. Nah, sebagian mengatakan tidak mengangkat tangan, sebagian lagi mengatakan tetap mengangkat tangan karena mengangkat tangan lebih diijabah dibandingkan tidak mengangkat tangan. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, ya saya terbiasa mengangkat kedua tangan ketika berdoa di antara 2 khutbah karena lebih mungkin diijabah dibandingkan tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa difahami Pak ya? Tadi terakhir ya, fadhal Akhi Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Yang pertama, tadi apa yang pertama? Merutinkan doa setelah salat fardu. Berarti pada hakikatnya yang paling dianjurkan seseorang berdoa di waktu-waktu mustajab. Ya, jadi doa pada dasarnya itu dipanjatkan di waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Banyak. Sepertiga malam, antara azan dengan qamat. Kemudian di hari Jumat, ba'da asar atau di antara 2 khutbah, ketika turun hujan, ketika jihad di jalan Allah Azza wa Jal, ketika safar, ketika sedih, dan yang lain-lainnya. Namun boleh dia memanjatkan doa selain di waktu-waktu mustajab tersebut kalau memang dia ingin berdoa. Jadi ketika dia setelah sholat fardu, dia mikirin keluarganya atau dia sedih, boleh dia berdoa. Ya, cuman yang tidak boleh kalau misalnya dia menjadikan itu kewajiban untuk selalu berdoa setelah sholat fardu. Apalagi dengan doa-doa yang khusus dibaca secara jamaah. Maka itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya subhanallah, tidaklah seseorang berbuat bid'ah melainkan di situ akan ditinggalkan satu sunnah. Sebenarnya sunnah berdoa pas azan dengan qomat atau selepas salat fardu.
Antara adzan dengan qomat. Makanya sebagian orang antara adzan dengan qomat gak berdoa. Dia berdoa setelah sholat fardu dan melazimkan itu. Dia meninggalkan yang ada perintahnya dan kemungkinan diijabah berdoa. Kemudian dia palingkan kepada yang tidak di waktu mustajab. Cuman bukan berarti orang yang berdoa setelah sholat itu salah. Kapan saja dia berdoa boleh. Apalagi kalau dia dalam keadaan muttar. Dalam keadaan terdesak dan butuh kepada Allah Azza wa Jal, boleh dia berdoa kepada Allah. Bahkan sebenarnya yang waktu mustajab itu sebelum salam. Makanya maksud dari sabda Nabi SAW, duburus salah, di akhir salat itu bukan setelah salam. Tapi duburus salah itu maksudnya sebelum salam. Makanya doa di antara maudhi', tempat diijabah seorang hamba ketika salat sebelum salam. Dia perbanyak doa sebelum salam. Ya, sebagian masyayikh, Syekh Abdul Razak hafizallah, beliau pernah mengatakan ada imam dia perpanjang ya doa sebelum salam. Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, didatengin nama makmumnya. Kata dia, wahai imam, ana baca tahiyatnya 2 kali. Antum gak kelar-kelar katanya. Ya. Nah ini juga disunnahkan untuk memperbanyak doa di akhir salam, ya di akhir sholat sebelum salam. Apalagi kalau misalnya seseorang duduk, dia sholat sunnah antara adzan dengan qomat, maka terkumpul bagi dirinya banyak waktu ijabah. Dia dalam keadaan sholat, ya kemudian dalam menunggu adzan dengan qomat. Maka dia perbanyak doa-doa sebelum salam. Ya dia perbanyak doa sebelum salam. Nah tapi kalau misalnya dia ingin berdoa setelah sholat, kalau dalam keadaan muttar tidak jadi masalah. Nah kemudian sebagian zikir memang ada kaitannya dengan zikir setelah salat. Jadi boleh dibaca setelah salat atau boleh dimasukkan dalam zikir pagi dan petang. Di antaranya membaca kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, dan juga ayat kursi. Zikir itu ada di dalam pagi hari setelah subuh dan maghrib, dan ada juga di dalam zikir pagi petang. Ya cuman yang terbaik dia masukkan itu di dalam zikir pagi dan petang, karena itu masuk di dalam rangkaian azkar zikir pagi dan petang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya fadhal Pak. Tahiyat terakhir itu tahiyat terakhir doa apakah tadi tunjuk masih menunjuk apa udah? Tetap masih menunjuk sampai salam. Karena jari telunjuk menunjukkan kita sedang berdoa. Ya makanya Nabi SAW di hari Jumat beliau mengangkat telunjuknya ketika berdoa. Kapan beliau turunkan? Kalau sudah selesai doa. Maka begitu juga seseorang ketika dalam sholat dia angkat telunjuknya. Dan termasuk dari sunnah dia gerakan di setiap lafaz doa. Jadi gerak itu bukan kayak gini terus. Ganggu sholat itu. Tapi dia setiap lafaz doa dan lafaz jalalah, lafaz Allah baru dia gerakan. Karena dia menggerakkan ketika menyebut nama Allah dan dia menggerakkan ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terus seperti ini sampai salam baru diturunkan jarinya. Karena itu ya termasuk dalam rangkaian sholat dan termasuk dalam rangkaian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya pikir cukup ya. Ya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, dan kita memohon kepada Allah keikhlasan, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla iman, dan kita memohon kepada Allah istiqamah. Kita memohon kepada Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saleh dan taat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dijadikan kekasih-kekasih Allah yang dicintai oleh Allah dan kita mencintainya, dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla Allah memudahkan urusan kita dan kaum muslimin, melunasi hutang-hutang kaum muslimin, menyehatkan kaum muslimin yang sakit, memudahkan semua kesulitan kaum muslimin, dan Allah mudahkan
cita-cita setiap di antara kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah, diselamatkan dari su'ul khatimah. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa kaum muslimin dan muslimat secara umum, dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyelamatkan kita di liang lahat dan dari azab kubur. Allah masukkan kita ke surga Firdaus yang paling tinggi bersama orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dikumpulkan bersama Nabi SAW dengan melihat wajah Allah yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.